Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia semua. Ketemu lagi dengan saya, Hafaz, untuk membaca Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, atau dalam terjemahannya Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Sekarang masuk ke bagian kelima, Dementor. Tom membangunkan Harry keesokan paginya dengan senyum ompongnya yang biasa dan secangkir teh. Harry berganti pakaian dan sedang membujuk Hedwig yang tidak puas untuk masuk kembali ke sangkarnya. Ketika Ron menerobos masuk sambil menarik baju kaos tebal melewati kepalanya, ia kelihatan jengkel. "Lebih cepat kita naik ke kereta api akan lebih baik," katanya. "Paling tidak aku bisa jauh-jauh dari Percy di Hogwarts. Sekarang dia menuduhku meneteskan teh ke foto Penelope Clearwater. Tahu kan?" Ron menyeringai. "Pacarnya." Cewek itu menyembunyikan wajahnya di bawah figura foto karena hidungnya basah. "Ada yang mau ku beritahukan kepadamu, Harry." Harry memulai, tetapi mereka disela oleh Fred and George yang datang dan memberi selamat kepada Ron karena berhasil membuat Percy marah lagi. Mereka turun untuk sarapan. Mr. Weasley sedang membaca halaman depan koran Daily Prophet dengan dahi berkerut dan Mrs. Weasley sedang bercerita kepada Ginny dan Hermione tentang ramuan cinta yang dibuatnya waktu dia masih gadis dulu. Ketiganya cekikikan. "Tadi kau mau bilang apa?" tanya Ron menanyai Harry ketika mereka sudah duduk. "Nanti saja," gumam Harry melihat Percy datang. Harry tak punya kesempatan bicara baik kepada Ron ataupun Hermione dalam hiruk-pikuk menjelang keberangkatan. Mereka terlalu sibuk menggotong koper-koper mereka menuruni tangga-tangga sempit Leaky Cauldron dan menumpuknya di dekat pintu. Sementara Hedwig dan Hermes, burung hantu Percy yang berteriak-teriak bertengger di atas koper-koper itu di dalam sangkar mereka. Sebuah keranjang anyaman kecil berdiri di sebelah tumpukan koper, mendesis-desis keras. "Tidak apa-apa, Crookshanks," bujuk Hermione dari lubang-lubang anyaman. "Nanti kau kukeluarkan kalau sudah di kereta." "Tidak boleh," gertak Ron. "Kasihan si Scrabbers." Ron menunjuk dadanya. Gelembung besar di situ menunjukkan bahwa Scrabbers bergulung di dalam sakunya. Mr. Weasley yang berada di luar menunggu mobil Kementerian Sihir, menjulurkan kepalanya ke dalam. "Mobil sudah datang," katanya. "Harry, ayo." Mr. Weasley mengantar Harry menyeberangi trotoar menuju mobil yang di depan. Ada dua mobil kuno hijau tua, masing-masing dikemudikan penyihir misterius berseragam hijau zamrud. "Masuk, Harry," kata Mr. Weasley sambil memandang ke kanan ke kiri yang ramai. Harry masuk ke tempat duduk belakang dan tak lama kemudian disusul Hermione, Ron, dan Percy. Ini jelas membuat Ron sebal sekali. Perjalanan ke King's Cross biasa-biasa saja dibanding dengan perjalanan Harry waktu naik bus ke Satria. Mobil Kementerian Sihir ini kelihatannya seperti mobil biasa, meskipun Harry memperhatikan kedua mobil ini bisa menyelip melewati celah-celah yang jelas tak akan bisa dilalui mobil kantor Paman Vernon. Mereka tiba di stasiun 20 menit sebelum kereta berangkat. Sopir-sopir kementerian mengambil troli, menurunkan koper-koper mereka, menyentuh topi untuk memberi hormat kepada Mr. Weasley dan pergi. Secara ajaib, mobil mereka berhasil melompat sampai ke paling depan antrian tak bergerak yang sedang menunggu lampu hijau. Mr. Weasley menempel Harry terus sampai mereka memasuki stasiun. "Baiklah," katanya memandang berkeliling. "Kita masuk dua-dua, karena rombongan kita banyak. Aku masuk duluan dengan Harry." Mr. Weasley berjalan ke arah palang rintang antara peron 9 dan peron 10. Mendorong troli Harry dan kelihatannya tertarik sekali kepada Intercity 125 yang baru saja memasuki peron 9. Dengan pandangan penuh arti kepada Harry, dia bersandar santai ke palang rintangan. Harry menirunya. Berikutnya, mereka sudah menembus logam kokoh itu dan tiba di peron 9.3/4 dan menongak melihat Hogwarts Express. Kereta api uap merah tua mengepul-ngepulkan asap ke peron yang dipenuhi para penyihir yang mengantar anak-anak mereka. Percy dan Ginny tiba-tiba muncul di belakang Harry.
Mereka tersengal-sengal, rupanya menembus palang dengan berlari. "Ah, itu Penelope," kata Percy, merapikan rambutnya dan wajahnya memerah lagi. Ginny bertatapan dengan Harry dan keduanya berpaling untuk menyembunyikan tawa mereka ketika Percy mendekati seorang gadis berambut ikal panjang. Percy berjalan seraya membusungkan dada, sehingga si gadis tak mungkin tidak melihat lencananya yang mengkilap. Setelah sisa keluarga Harry dan Hermione bergabung, Harry dan Mr. Weasley berjalan di depan menuju ujung kereta, melewati gerbong-gerbong yang penuh sesak, sampai tiba di gerbong yang kelihatannya kosong. Mereka menaikkan koper-koper, menaruh Hedwig dan Crookshanks di atas rak barang, kemudian kembali keluar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Mr. dan Mrs. Weasley. Mrs. Weasley mencium semua anak-anaknya, kemudian Hermione, dan akhirnya Harry. Harry malu, tetapi sebetulnya senang ketika Mrs. Weasley menambahinya dengan pelukan. "Hati-hati ya Harry," katanya. Ketika dia menegakkan diri lagi, matanya berkaca-kaca. Kemudian dia membuka tasnya yang besar sekali dan berkata, "Aku sudah membuatkan sandwich untuk kalian semua. Ini Ron." "Bukan, isinya bukan kornet daging." "Fred? Di mana Fred?" Ini nak." "Harry," kata Mr. Weasley pelan, "kesini sebentar." Dia menggedikkan kepala ke arah pilar dan Harry mengikutinya ke belakang pilar, meninggalkan yang lain yang sedang mengurumuni Mrs. Weasley. "Ada yang harus kusampaikan kepadamu sebelum kau berangkat," kata Mr. Weasley tegang. "Tak apa-apa, Mr. Weasley," kata Harry. "Saya sudah tahu." "Kau tahu? Bagaimana kau bisa tahu?" Saya mendengar dari Anda dan Mrs. Weasley berbicara tadi malam, tak sengaja." Harry menambahkan cepat-cepat. "Maaf. Itu bukan cara yang akan kupilih untuk membuatmu tahu," kata Mr. Weasley kelihatan cemas. "Tidak apa-apa, betul. Tidak apa-apa. Dengan begini, Anda tidak melanggar janji Anda kepada Fudge dan saya tahu apa yang sedang berlangsung." "Harry, kau pasti takut sekali." "Tidak," kata Harry jujur. "Betul," dia menambahkan, karena Mr. Weasley kelihatan tidak percaya. "Saya bukannya mau sok jadi pahlawan, tetapi Sirius Black tak mungkin lebih mengerikan daripada Voldemort, kan?" Mr. Weasley bernyengit mendengar nama itu, tetapi berusaha mengabaikannya. "Harry, aku tahu kau lebih kuat daripada yang dikira Fudge, dan aku senang sekali kau tidak takut. Tapi Arthur!" panggil Mrs. Weasley yang sekarang menggiring anak-anak yang lain ke dalam kereta. "Arthur, Arthur! Sedang apa kau? Keretanya sudah mau berangkat." Kami datang, Molly," kata Mr. Weasley. Tetapi dia berpaling kembali kepada Harry dan berbicara lagi dengan suara yang lebih pelan dan mendesak. "Dengar, aku ingin kau berjanji bahwa saya akan jadi anak yang baik dan tinggal di dalam kastil," tanya Harry muram. "Tidak hanya itu," kata Mr. Weasley yang kelihatannya lebih serius daripada yang pernah dilihat Harry. "Harry, bersumpahlah kepadaku, kau tidak akan mencari Black." Harry terbeliak. "Apa?" Terdengar peluit keras. Para petugas berjalan sepanjang kereta menutup semua pintu. "Berjanjilah Harry," kata Mr. Weasley, bicara lebih cepat, "bahwa apapun yang terjadi, untuk apa saya mencari orang yang saya tahu akan membunuh saya?" tanya Harry tak mengerti. "Bersumpahlah kepadaku bahwa apapun yang mungkin kau dengar." "Arthur, cepat!" teriak Mrs. Weasley. Asap meliuk dari atas kereta. Kereta sudah mulai bergerak. Harry berlari ke depan pintu gerbong. Ron membukanya dan mundur agar Harry bisa masuk. Mereka menjulurkan kepala dari jendela dan melambaikan tangan kepada Mr. dan Mrs. Weasley sampai kereta api berbelok di tikungan dan mereka tidak kelihatan lagi. "Aku perlu bicara kepada kalian berdua," Harry bergumam kepada Ron dan Hermione sementara kereta meluncur semakin cepat. "Pergi jauh-jauh, Ginny." "Oh, sopan sekali," kata Ginny tersinggung, lalu pergi. Harry, Ron, dan Hermione menyusuri koridor, mencari kompartemen kosong. Tetapi semuanya penuh, kecuali satu di ujung gerbong. Kompartemen ini hanya berisi satu orang, laki-laki yang tidur nyenyak di sisi jendela. Harry, Ron, dan Hermione ragu-ragu di ambang pintu. Hogwarts Express biasanya khusus untuk anak-anak dan mereka belum pernah melihat orang dewasa di kereta, kecuali penyihir yang mendorong troli makanan. Orang asing ini memakai jubah sihir yang sudah sangat usang dan ditisik di beberapa
ditisik di beberapa tempat. Ditisik apa ya tuh ya? Oh, tambal sulam, dan ditisik di beberapa tempat. Tampaknya dia sakit dan lelah. Mungkin meskipun masih muda, rambutnya yang coklat muda sudah ditumbuhi uban di sana sini. Menurutmu siapa dia? Desis Ron. Ketika mereka duduk dan menutup kembali pintu, mereka memilih tempat duduk sejauh mungkin dari jendela. Profesor R. J. Lupin, bisik Hermione segera. Dari mana kau tahu? Ada di kopernya, jawab Hermione, menunjuk rak barang di atas kepala si laki-laki. Di rak itu ada koper kecil butut diikat dengan tali yang ikatannya rapi. Nama Profesor R. J. Lupin tertera di salah satu sudutnya dengan huruf-huruf yang sudah mulai mengelupas. Ajar apa ya? Tanya Ron, mengernyit memandang Profesor Lupin yang pucat. Jelas kan, bisik Hermione. Cuma ada satu lowongan, pertahanan terhadap ilmu hitam. Harry, Ron, dan Hermione sudah pernah diajar oleh 2 guru pertahanan ilmu hitam. Keduanya hanya bertahan selama setahun. Ada desas-desus bahwa pekerjaan itu membawa sial. Ya, mudah-mudahan saja dia memang sanggup, kata Ron ragu-ragu. Kelihatannya satu kutukan saja bisa menghabisinya. Ngomong-ngomong, dia berpaling pada Harry. Apa sih yang mau kau bicarakan kepada kami? Harry menjelaskan tentang pertengkaran Mr. dan Mrs. Weasley dan peringatan yang baru saja diberikan Mr. Weasley kepadanya. Setelah Harry selesai bercerita, Ron termangu-mangu, sedangkan Hermione menangkap mulut dengan kedua tangannya. Akhirnya Hermione menurunkan tangannya dan berkata, Sirius Black kabur dari penjara untuk menangkapmu. Oh Harry, kau harus sangat hati-hati. Jangan cari masalah, Harry. Aku tak pernah cari masalah, kata Harry sakit hati. Masalahnya yang biasanya menemukan aku. Memangnya Harry begitu tolol mencari orang gila yang mau membunuhnya, kata Ron bergemetar. Mereka menerima berita ini dengan lebih terpukul daripada dugaan Harry, baik Ron maupun Hermione. Kelihatannya jauh lebih takut pada Black dibandingkan Harry sendiri. Tak ada yang tahu bagaimana dia bisa lolos dari Azkaban, kata Ron gelisah. Tak ada yang pernah kabur sebelumnya, dan dia juga napi kelas top. Tapi mereka akan bisa menangkapnya kan, kata Hermione penasaran. Maksudku, mereka juga meminta semua muggle untuk ikut mencari. Bunyi apa itu? Kata Ron tiba-tiba. Terdengar suitan samar entah dari mana. Mereka mencari-cari di seluruh kompartemen. Datangnya dari dalam kopermu, Harry, kata Ron, berdiri dan menjulurkan tangan ke atas rak barang. Sesaat kemudian, dia telah menarik teropong curiga, saku dari antara jubah-jubah Harry. Teropong curiga itu berputar-putar sangat cepat di atas telapak tangan Ron dan berpendar-pendar terang. Apakah itu teropong curiga? Tanya Hermione ingin tahu, berdiri agar bisa melihat lebih jelas. Ya, tapi ini yang murah sekali, kata Ron. Dia langsung berbunyi waktu aku mengikatnya di kaki Errol untuk dikiriminya kepada Harry. Mungkin rusak. Apa waktu itu kau melakukan sesuatu yang mencurigakan? Tanya Hermione galak. Tidak, ya, aku sebetulnya tidak boleh menggunakan Errol. Kau tahu kan, aku tidak kuat lagi menempuh perjalanan panjang. Tapi bagaimana lagi, aku bisa mengirimkan hadiah kepada Harry kepadanya. Masukkan lagi ke koper, Harry menyarankan. Ketika si teropong curiga bersuit melengking, kalau tidak, nanti dia bangun. Harry mengangguk ke arah Profesor Lupin. Ron menjejalkan teropong curiga itu ke dalam sepasang kaos kaki jelek dan usang bekas Paman Vernon yang meredam bunyinya, lalu menutup koper. Kita bisa memeriksakannya di Hogsmeade, kata Ron setelah duduk lagi. Toko Dervis and Baggins menjual barang-barang seperti itu, peralatan-peralatan dan barang-barang gaib. Fred yang cerita kepadaku. Apakah kau tahu banyak tentang Hogsmeade? Tanya Hermione penuh minat. Menurut yang kubaca itu satu-satunya pemukiman non-muggle di seluruh Inggris. Ya sih, kelihatannya begitu, kata Ron sambil lalu. Tetapi bukan itu yang membuatku ingin ke sana. Aku cuma ingin ke Honeydukes. Apa itu? Tanya Hermione. Toko permen, jawab Ron menerawang. Segala macam permen ada. Pepper Inch, merica setan yang membuat mulutmu berasap, dan coklat besar
berisi krim stroberi dan loli pena bulu luar biasa yang bisa kuisap di kelas, sementara kelihatannya kau sedang memikirkan apa yang kau tulis berikutnya. Tetapi Hogsmeade tempat yang sangat menarik kan? Hermione mendesak penasaran. Dalam situs-situs sejarah sihir disebutkan Hogsmeade di situ adalah markas besar pemberontakan Goblin tahun 1612 dan Shirking Shack atau gubuk menjerit katanya. Bangunan yang paling banyak hantunya di Inggris dan permen-permen besar yang akan membuatmu terangkat seperti beberapa senti dari tanah saat kau menghisapnya, kata Ron. Yang jelas tak mendengarkan sepatah kata pun yang diucapkan Hermione. Hermione berpaling kepada Harry. Asik ya, kita boleh keluar dari sekolah dan jalan-jalan di Hogsmeade. Mestinya, kata Harry muram. Kau harus cerita padaku kalau kau sudah di sana nanti. Apa maksudmu? Kata Ron. Aku tak bisa pergi. Paman dan bibiku tidak menandatangani formulir perizinanku dan Pooch juga tak mau. Ron tampak ngeri. Kau tak boleh pergi. Tapi no way. McGonagall atau entah siapa akan memberikanmu izin. Harry tertawa hampa. Haha. Profesor McGonagall, kepala asrama Gryffindor, orangnya sangat disiplin. Atau kita bisa tanya Fred dan George. Mereka tahu semua lorong rahasia di kastil. Ron, kata Hermione tajam. Kurasa Harry tak boleh sembunyi-sembunyi meninggalkan kastil selama Black masih berkeliaran. Ya, kurasa begitulah yang akan dikatakan McGonagall kalau aku minta izin. Timpal Harry getir. Tapi kalau kita bersamanya, kata Ron bersemangat kepada Hermione, Black tak akan berani. Oh Ron, jangan bicara omong kosong, selah Hermione tajam. Black sudah membunuh banyak orang di tengah jalan ramai. Dan kau pikir dia akan ragu-ragu menyerang Harry hanya karena ada kita? Sambil bicara, Hermione membuka kait keranjang Crookshanks. Jangan keluarkan dia, kata Ron. Tapi terlambat. Crookshanks melompat ringan dari dalam keranjang, menggeliat, menguap, dan meloncat ke pangkuan Ron. Gundukan di saku Ron gemetar, dan Ron mendorong si kucing dengan jengkel. Pergi! Ron, jangan! Kata Hermione marah. Ron baru mau membalas ketika Profesor Lupin bergerak. Mereka mengawasinya dengan cemas. Tetapi dia cuma menolehkan kepalanya ke arah yang lain. Mulutnya sedikit terbuka dan tidur terus. Hogwarts Express meluncur mantap ke arah utara. Pemandangan di luar semakin liar dan gelap. Sementara awan-awan di atas menebal, anak-anak berkejaran melewati pintu kompartemen mereka. Crookshanks sekarang mendekam di atas tempat duduk kosong. Wajahnya yang gepeng menghadang Ron. Matanya yang hijau mengawasi saku atas Ron. Pukul 1 si penyihir wanita gemuk dan troli makanan tiba di depan pintu kompartemen. Kita bangunkan atau tidak? Tanya Ron kecanggung, mengangguk ke arah Profesor Lupin. Kelihatannya dia perlu makan. Hermione hati-hati mendekati Profesor Lupin. Profesor, katanya. Maaf, Profesor. Dia tidak bergerak. Jangan khawatir, nak, kata si penyihir seraya menyerahkan setumpuk besar kue kepada Harry. Kalau dia lapar waktu bangun nanti, aku akan di depan dengan masinis. Dia tidur kan? Kata Ron pelan. Setelah si penyihir menutup pintu kompartemen mereka. Maksudku, dia tidak mati kan? Tidak, dia masih bernapas, bisik Hermione, mengambil kue yang ditawarkan Harry. Profesor Lupin mungkin bukan teman seperjalanan yang baik, tetapi kehadirannya di kompartemen mereka ada gunanya. Lewat tengah hari ketika hujan mulai turun, menyamarkan perbukitan yang terhampar di luar jendela. Mereka mendengar langkah-langkah kaki di koridor lagi dan 3 orang yang paling tidak mereka sukai muncul di depan pintu. Draco Malfoy, diapit kroninya, Vincent Crabbe, dan Gregory Goyle. Draco Malfoy dan Harry sudah bermusuhan sejak mereka bertemu dalam perjalanan kereta api pertama mereka ke Hogwarts. Malfoy yang berwajah pucat, runcing, dan sinis adalah penghuni asrama Slytherin. Dia bermain sebagai seeker di tim Quidditch Slytherin, posisi yang sama seperti yang dimainkan Harry di tim Gryffindor. Crabbe dan Goyle
tampaknya hadir di dunia untuk melaksanakan segala perintah Malfoy. Mereka berdua besar berotot, Crabbe lebih tinggi, dan rambutnya berpotongan batok dan leher sangat tebal. Goyle berambut pendek kaku dan lengannya panjang berbulu seperti lengan gorila. Wah, lihat siapa itu, kata Malfoy dengan suaranya yang seperti orang malas, membuka pintu kompartemen mereka. Potty and the Weasel. Itu ejekan tentunya. Sebab Potty berarti pispot, sedangkan Weasel adalah binatang sejenis musang. Crabbe and Goyle terkekeh semacam troll. Kudengar ayahmu akhirnya berhasil mendapat emas musim panas ini, Weasley, kata Malfoy. Apa ibumu mati saking kagetnya? Ron berdiri cepat sekali, menyenggol keranjang Crookshanks sampai jatuh ke lantai. Profesor Lupin mendengus. Siapa itu? Tanya Malfoy, otomatis melangkah mundur begitu melihat Lupin. Guru baru, kata Harry, yang sudah bangkit juga. Siapa tahu dia perlu menahan Ron. Apa katamu, Malfoy? Mata pucat Malfoy menyipit. Dia tak begitu bodoh sehingga mau berkelahi di depan hidung guru. Ayo, gumamnya kecewa kepada Crabbe dan Goyle. Dan mereka pun menghilang. Harry dan Ron duduk lagi, menggosok-gosok buku-buku jarinya. Aku tak mau diam saja dikata-katai Malfoy tahun ini, katanya berak. Betul, kalau dia sekali lagi menghina keluargaku, akan kupegang kepalanya. Dan Ron memperagakan gerakan bengis di tengah udara. Ron, desis Hermione menunjuk Profesor Lupin. Hati-hati. Tetapi Profesor Lupin masih tidur nyenyak. Hujan semakin lebat, sementara kereta meluncur semakin ke utara. Jendela sekarang berwarna abu-abu berkilau dan perlahan berubah menjadi gelap sampai lampu-lampu menyala di sepanjang koridor dan di atas rak barang. Kereta berderit, hujan bergemuruh, angin menderu. Tetapi tetap saja Profesor Lupin tidur. Kita hampir sampai, kata Ron, mencondongkan tubuhnya ke depan melewati Profesor Lupin ke jendela yang sekarang sudah hitam pekat. Bibirnya belum lagi menutup ketika kereta mulai melambat. Bagus, kata Ron, bangkit dan berjalan hati-hati melewati Profesor Lupin untuk mencoba melihat keluar. Aku sudah lapar, aku ingin ikut pesta. Tak mungkin kita sudah sampai. Hermione memeriksa arlojinya. Lalu, kenapa berhenti? Kereta api semakin lama semakin lambat. Setelah bunyi piston mereda, angin dan hujan terdengar semakin keras menimpa jendela. Harry yang duduk paling dekat pintu bangkit untuk melihat ke koridor. Di sepanjang gerbong, kepala-kepala bermunculan ingin tahu dari dalam kompartemen. Kereta api berhenti, diiringi entakan dan suara gedebuk dan kelontang dari kejauhan yang memberitahu mereka membawa koper dan barang-barang bawaan berjatuhan dari raknya. Kemudian, tanpa peringatan, semua lampu padam dan mereka tenggelam dalam kegelapan total. Ada apa sih? Terdengar suara Ron di belakang Harry. Ouch, pekik Hermione. Ron, itu kakiku. Harry meraba-raba kembali ke kursinya. Apa keretanya rusak? Entah. Terdengar bunyi decit dan Harry melihat sosok gelap Ron melap sepetak kaca jendela dan mengintip keluar, mengelap-elap. Oh, ada yang bergerak di luar, kata Ron. Kayaknya ada orang-orang yang naik ke kereta. Pintu kompartemen mendadak terbuka dan ada yang menjatuhi kaki Harry sampai sakit. Sorry, apa kau tahu ada apa? Ouch, sorry. Hello Neville, kata Harry, meraba-raba dalam gelap dan mengangkat Neville dari jubahnya. Harry, kaukah itu? Ada apa sih? Entahlah. Duduklah. Terdengar desis keras dan jeritan kesakitan. Neville rupanya menduduki Crookshanks. Aku mau tanya masinis ada apa? Terdengar suara Hermione. Harry merasa Hermione melewatinya. Mendengar pintu menggeser terbuka lagi. Kemudian bunyi gedebuk dan dua pekik kesakitan. Siapa itu? Siapa itu? Ginny? Hermione? Ngapain kau? Aku mencari Ron. Masuk dan duduklah. Jangan di sini, kata Harry buru-buru. Aku di sini. Aduh, seru Neville. Diam, mendadak suara terdengar serak. Profesor Lupin akhirnya terbangun. Harry bisa mendengar gerakan-gerakan di sudutnya. Tak seorang pun bicara.
Terdengar bunyi derik pelan dan ada cahaya bergoyang yang memenuhi kompartemen. Profesor Lupin memegangi segenggam nyala api. Api itu menyinari wajahnya yang pucat lelah, tetapi matanya tampak siap dan waspada. Tetap di tempat masing-masing, katanya dengan suara serak yang sama. Dan perlahan dia bangkit dengan tangan yang menggenggam api terulur di depannya. Tetapi pintu menggeser terbuka sebelum Lupin mencapainya. Berdiri di ambang pintu diterangi oleh nyala api yang bergoyang di tangan Lupin, ada sesosok berjubah yang menjulang sampai ke langit-langit kereta. Wajahnya sama sekali tersembunyi di bawah kerudung kepalanya. Mata Harry menyusur ke bawah dan dilihatnya membuat perutnya kejang. Ada tangan yang terjulur dari dalam jubah dan tangan itu mengkilap abu-abu. Kelihatannya berlendir dan berkeropeng seperti sesuatu yang mati dan telah membusuk di dalam air. Tangan itu cuma tampak sekejap, seakan makhluk itu di bawah jubah itu merasakan pandangan Harry. Tangan itu mendadak ditarik ke dalam lipatan kain hitam jubahnya. Dan kemudian sosok di bawah kerudung, entah apa itu, menarik napas pelan berkeretak. Seakan dia mencoba menghisap lebih dari sekedar udara dari sekelilingnya. Rasa dingin menusuk menyapu mata mereka semua. Harry merasa nafasnya sendiri tertahan di dadanya. Rasa dingin itu menembus kulitnya, memasuki dadanya, dan memasuki jantungnya. Mata Harry seolah membalik ke dalam kepalanya. Dia tak bisa melihat, dia tenggelam dalam rasa dingin. Terdengar deru dalam telinganya, seperti deru air. Dia ditarik ke bawah. Deru air semakin keras, dan kemudian dari kejauhan dia mendengar jeritan. Jeritan mengerikan, ketakutan dan penuh permohonan. Harry ingin membantu orang itu. Dia berusaha menggerakkan tangannya, tapi tak bisa. Kabut putih tebal melayang-layang menyelubuminya di dalam tubuhnya. Harry, kau tak apa-apa? Ada yang menampar-nampar pipinya. Apa? Harry membuka matanya. Ada lentera-lentera di atasnya, dan lantai bergetar. Hogwarts Express sudah bergerak lagi, dan lampu juga sudah menyala. Rupanya dia merosot dari kursinya ke lantai. Ron dan Hermione berlutut di sebelahnya, dan di atas mereka dia bisa melihat Neville dan Profesor Lupin mengawasi. Harry merasa sangat mual. Waktu dia mengangkat tangannya untuk memakai kacamatanya lagi, dia merasa wajahnya bersimpah keringat dingin. Ron dan Hermione mengangkatnya kembali ke tempat duduknya. Kau tak apa-apa? Tanya Ron cemas. Ya, kata Harry, cepat-cepat memandang ke pintu. Makhluk berkerudung tadi sudah lenyap. Apa yang terjadi? Di mana makhluk-makhluk itu? Siapa yang menjerit? Tidak ada yang menjerit, kata Ron, semakin cemas. Harry memandang berkeliling kompartemen yang terang. Ginny dan Neville balas memandangnya. Keduanya pucat pasi. Tetapi aku mendengar jeritan. Bunyi geletak keras membuat semua orang terderonjak. Profesor Lupin sedang mematahkan sebatang coklat besar. Ini, katanya kepada Harry, mengulurkan potongan yang besar sekali. Makanlah, akan membantu. Harry mengambil coklat itu tetapi tidak memakannya. Tadi itu apa? Dia bertanya kepada Lupin. Dementor, kata Lupin, yang sekarang membagi coklatnya kepada semua anak. Salah satu Dementor Azkaban. Semua terbelalak menatapnya. Profesor Lupin meremas bungkus coklat dan memasukkannya ke dalam saku. Makan, dia mengulang. Akan membantu, aku perlu bicara kepada masinis, maaf. Dia berjalan melewati Harry dan lenyap ke koridor. Kau yakin kau tak apa-apa, Harry? Tanya Hermione menatap Harry dengan cemas. Aku tak mengerti apa yang terjadi, kata Harry, menyeka lebih banyak keringat dari wajahnya. Si Dementor berdiri di sana dan memandang berkeliling. Maksudku, kupikir dia memandang berkeliling. Aku tak bisa melihat matanya. Dan kau? Kukira kau tiba-tiba sakit ayan atau apa, kata Ron, yang masih tampak ketakutan. Kau mendadak kaku dan jatuh dari tempat dudukmu dan mulai kejang-kejang. Dan Profesor Lupin melangkahimu berjalan mendekati si Dementor, mencabut tongkatnya, kata Hermione.
Dan dia berkata, tak seorang pun dari kami menyembunyikan Sirius Black di balik jubah kami. Pergi! Tetapi si Dementor tidak bergerak, jadi Lupin menggumamkan sesuatu dan sesuatu yang keperakan meluncur dari tongkatnya, mengenai si Dementor. Lalu si Dementor berbalik dan seperti melayang pergi. Mengerikan sekali, kata Neville. Suaranya lebih melengking daripada biasanya. Apakah kalian merasakan hawa jadi dingin sekali ketika dia datang? Aku merasa aneh, kata Ron menggerakkan bahunya dengan tak nyaman. Sepertinya aku tak akan pernah gembira lagi. Ginny yang meringkuk di sudut kelihatannya sama sekali merana seperti yang dirasakan Harry, terisak kecil. Hermione mendekatinya dan memeluknya. Tetapi, apakah kalian tidak ada yang jatuh dari tempat duduk? Tanya Harry canggung. Tidak, kata Ron, memandang Harry dengan cemas lagi. Tapi Ginny gemetar hebat sekali. Harry tidak mengerti. Dia merasa lebih lemah dan gemetar, seakan baru sembuh dari flu yang berat. Dia juga mulai merasa malu. Kenapa dia sampai pingsan begitu padahal yang lain tidak? Profesor Lupin sudah kembali. Dia berhenti sebentar sebelum masuk, memandang berkeliling dan berkata seraya tersenyum kecil. Aku tidak meracuni coklatnya loh. Harry menggigit coklatnya dan heran sekali ketika merasakan kehangatan mendadak merayapi sampai ke ujung-ujung jarinya. Kita akan tiba di Hogwarts 10 menit lagi, kata Profesor Lupin. Kau tak apa-apa, Harry? Harry tak bertanya bagaimana Profesor Lupin bisa tahu namanya. Tidak, dia bergumam malu. Mereka tidak banyak bicara selama sisa perjalanan. Akhirnya kereta berhenti di stasiun Hogsmeade dan anak-anak berdesakan turun. Burung-burung hantu beruhu-uhu keras, kucing-kucing mengeong, dan katak piaraan Neville berkuak keras dari bawah topinya. Dingin sekali di peron kecil mungil itu. Hujan mengguyur seperti jarum-jarum es. Anak-anak kelas 1, sini, terdengar suara yang sudah mereka kenal. Harry, Ron, dan Hermione menoleh dan melihat sosok raksasa Hagrid di ujung peron, menggapai memanggil anak-anak kelas 1 yang ketakutan. Hagrid akan mengantar mereka dalam perjalanan tradisional menyeberangi danau. Baik-baik saja, kalian bertiga? Hagrid berteriak di atas kepala anak-anak. Mereka melambai kepadanya, tapi tidak punya kesempatan bicara dengannya, karena mereka terbawa kerumunan anak-anak di sekitar mereka menjauh dari peron. Harry, Ron, dan Hermione mengikuti murid-murid yang lain keluar dari jalan tanah yang kasar. Di jalan itu paling tidak 100 kereta menunggu anak-anak yang tersisa. Masing-masing ditarik, menurut dugaan Harry, oleh kuda yang tak kelihatan. Karena ketika mereka sudah naik dan menutup pintunya, keretanya langsung berjalan beriringan sendiri, saling berbentur dan berguncang. Kereta itu samar-samar berbau jamur dan jerami. Harry sudah merasa lebih enak setelah makan coklat, tetapi masih lemah. Ron dan Hermione tak henti-hentinya meliriknya, seakan ketakutan dia akan pingsan lagi. Ketika kereta mendekati sepasang gerbang besi yang kokoh diapit 2 pilar batu yang di atasnya ada babi hutan bersayap, Harry melihat 2 dementor tinggi besar berkerudung berdiri di kanan kiri gerbang. Gelombang rasa dingin tak nyaman siap menggulungnya lagi. Harry bersandar kembali ke tempat duduknya yang empuk dan memejamkan matanya sampai mereka melewati gerbang. Kereta meluncur semakin cepat ketika melewati jalan panjang landai menuju kastil. Hermione menjulurkan kepala dari jendela kecil mungil, memandang menara-menara yang semakin mendekat. Akhirnya kereta berguncang lalu berhenti. Hermione dan Ron turun. Ketika Harry turun, terdengar suara senang di telinganya. Kau pingsan, Harry. Apakah yang dikatakan Longbottom itu benar? Kau betul-betul pingsan? Malfoy menyodok melewati Hermione dan memblokir Harry, sehingga tidak bisa menaiki undakan kastil. Wajahnya berseri-seri dan matanya pucat berkilat jahat. Minggir, Malfoy, kata Ron, yang rahangnya terkatup rapat. Apa kau pingsan juga, Weasley? Kata Malfoy keras-keras. Apa dementor yang mengerikan itu membuatmu ketakutan juga, Weasley? Ada masalah, terdengar suara lunak. Profesor Lupin baru saja turun dari kereta berikutnya. Malfoy memandang Profesor Lupin dengan menghina. Dia sudah melihat tambalan di jubahnya dan kopernya yang butut. Dengan sedikit sinis dia menjawab, "Oh, tidak, Profesor." Kemudian menyeringai kepada Crabbe dan Goyle.
dan mengajak mereka menaiki undakan masuk ke dalam kastil. Hermione menyodok punggung Ron agar bergegas dan mereka bertiga bergabung dalam kerumunan anak-anak yang memenuhi undakan, memasuki pintu ek besar ke dalam aula depan yang besar yang diterangi obor-obor menyala. Di dalam aula itu ada tangga pualam yang menuju lantai atas. Pintu menuju aula besar terbuka di sebelah kanan. Harry mengikuti anak-anak menuju pintu itu, tetapi baru saja sekilas melihat langit-langit sihirnya yang gelap berawan. Ada suara memanggil, "Potter, Granger, aku ingin bertemu kalian berdua." Harry dan Hermione berbalik keheranan. Profesor McGonagall, guru transfigurasi dan kepala asrama Gryffindor memanggil mereka dari atas kepala anak-anak. Dia guru wanita bertampang galak dengan rambut yang digelung ketat. Matanya yang tajam memakai kacamata persegi. Harry mendekatinya menyeruak di antara anak-anak. Perasaannya tidak enak. Profesor McGonagall selalu membuat dia merasa telah melakukan sesuatu yang salah. "Tak perlu secemas itu. Aku cuma mau bicara sedikit di kantorku," katanya kepada mereka. "Kau terus saja, Weasley." Ron mengawasi Profesor McGonagall membawa Harry dan Hermione menjauh dari kerumunan anak-anak yang ramai berceloteh. Mereka menyeberangi aula depan, menaiki tangga pualam, dan menyusur koridor. Begitu memasuki kantornya, ruangan kecil dengan api besar yang hangat dan nyaman. Profesor McGonagall memberi isyarat agar Harry dan Hermione duduk. Dia sendiri duduk di belakang mejanya dan tiba-tiba berkata, "Profesor Lupin mengirim burung hantu untuk memberitahukan bahwa kau sakit di kereta api, Potter." Sebelum Harry sempat menjawab, terdengar ketuk-ketuk di depan pintu dan Madame Pomfrey, matron rumah sakit, masuk. Harry merasa wajahnya memerah, bahwa dia tadi pingsan atau entah apa. Sudah memalukan, apalagi ditambah semua orang jadi repot begini. "Saya tidak apa-apa," katanya. "Saya tidak perlu apa-apa." "Oh, kau rupanya," kata Madame Pomfrey, mengabaikan ucapan Harry dan membungkuk untuk memeriksanya. "Apa kau baru saja melakukan sesuatu yang berbahaya lagi?" "Gara-gara Dementor, Poppy," kata Profesor McGonagall. Mereka bertukar pandangan suram dan Madame Pomfrey bercak mencela. "Memasang Dementor di sekitar sekolah," gumamnya, mendorong rambut hitam Harry ke belakang dan meraba-raba dahinya. "Dia bukan orang pertama yang pingsan. Ya, dia berkeringat. Sungguh mengerikan Dementor dan efeknya pada orang-orang yang rapuh." "Saya tidak rapuh," kata Harry jengkel. "Tentu saja tidak," lalu Madame Pomfrey berkata seraya memeriksa nadi Harry. Apa yang diperlukannya?" tanya Profesor McGonagall ringkas. "Istirahat di tempat tidur? Apa perlu dia malam ini menginap di rumah sakit?" Saya tidak apa-apa," kata Harry melompat bangun, membayangkan apa yang dikatakan Draco Malfoy kalau dia ke rumah sakit sungguh merupakan siksaan. "Dia harus makan coklat, paling tidak," kata Madame Pomfrey, yang sekarang berusaha memeriksa mata Harry. "Saya sudah makan coklat," kata Harry, "diberi Profesor Lupin. Dia membagikannya kepada kami semua." "Oh ya?" kata Madame Pomfrey senang. "Jadi akhirnya dia mendapatkan guru pertahanan terhadap ilmu hitam yang tahu obat-obatnya." Ada kisah lucu di 2 Harry pertama tentang guru pertahanan terhadap ilmu hitam. "Kau yakin kau tidak apa-apa, Potter?" tanya Profesor McGonagall tajam. "Ya," kata Harry. "Baiklah, kalau begitu silahkan tunggu di luar sementara aku bicara sebentar dengan Miss Granger soal jadwal pelajarannya. Kemudian kita bisa pergi ke pesta bersama-sama." Harry keluar ke koridor bersama Madame Pomfrey, yang seraya bergumam sendiri langsung kembali ke rumah sakit di salah satu sayap kastil. Harry cuma menunggu beberapa menit. Hermione keluar dengan tampang gembira sekali, diikuti oleh Profesor McGonagall, dan mereka bertiga kembali menuruni tangga puala menuju aula besar. Rasanya seakan memasuki lautan topi hitam. Masing-masing meja panjang asrama dipenuhi anak-anak dan wajah mereka berkilau diterangi nyala 1000 lilin yang melayang-layang di atas meja di tengah udara. Profesor Flitwick, seorang penyihir pria kecil dengan rambut yang beruban, menenteng sebuah topi tua dan kursi berkaki 4 keluar aula. "Oh," kata Hermione pelan, "kita ketinggalan acara seleksi. Murid-murid baru Hogwarts diseleksi masuk ke asrama Murid-murid baru Hogwarts diseleksi masuk asrama mana dengan cara memakai topi seleksi yang meneriakkan asrama mana yang paling cocok untuk mereka.
Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, atau Slytherin. Profesor McGonagall berjalan ke tempat duduknya di meja guru, sedangkan Harry dan Hermione berjalan ke jurusan yang berlawanan, sepelan mungkin menuju meja Gryffindor. Anak-anak menengok, memandang mereka, sementara mereka berjalan di bagian belakang aula dan beberapa di antara mereka menunjuk-nunjuk Harry. Apakah kisah tentang dirinya yang pingsan di depan Dementor sudah beredar begitu cepat? Harry dan Hermione duduk mengapit Ron yang sudah menyediakan tempat untuk mereka. "Kenapa sih kalian dipanggil?" gumam Ron kepada Harry. Harry mulai menjelaskan dengan berbisik. Tetapi saat itu kepala sekolah berdiri untuk berpidato, maka Harry berhenti. Profesor Dumbledore meskipun usianya sudah sangat lanjut, kesannya sangat energik. Rambut dan jenggotnya yang keperakan panjangnya lebih dari 1 meter. Dia memakai kacamata berbentuk bulan separuh dan hidungnya sangat bengkok. Dia sering dideskripsikan sebagai penyihir terbesar zaman ini. Tetapi bukan karena itu Harry menghormatinya. Seperti semua orang lain, Harry tak bisa mempercayai Albus Dumbledore, dan ketika Harry memandangnya tersenyum kepada murid-muridnya, dia merasa benar-benar tenang dan untuk pertama kalinya sejak Dementor memasuki kompartemen kereta api. "Selamat datang," kata Dumbledore. Nyala lilin memantul berkilauan pada jenggotnya. "Selamat datang untuk tahun ajaran baru lagi di Hogwarts. Ada beberapa hal yang akan kusampaikan kepada kalian semua, karena salah satunya sangat serius kurasa. Lebih baik ini kusampaikan dulu sebelum kalian dibingungkan oleh santapan pesta yang lezat-lezat." Dumbledore berdeham dan melanjutkan, "Seperti kalian sudah tahu, setelah pemeriksaan di Hogwarts Express, sekolah ini sekarang sedang jadi tuan rumah untuk beberapa Dementor Azkaban yang ada di sini untuk urusan Kementerian Sihir." Dia berhenti sejenak, dan Harry teringat apa yang dikatakan Mr. Weasley tentang Dumbledore yang tidak senang kepada Dementor berjaga di sekolah. "Mereka ditempatkan di semua pintu masuk ke halaman sekolah," Dumbledore melanjutkan. "Dan sementara mereka bersama kita, harus kutekankan bahwa tak seorang pun diizinkan meninggalkan sekolah tanpa izin. Dementor tak bisa dibodohi dengan tipuan atau samaran, atau bahkan jubah gaib." Dia menambahkan dengan lunak. Harry dan Ron saling lirik. "Dementor tidak bisa memahami permohonan atau permintaan maaf. Karena itu, aku memperingatkan kalian semua, jangan memberi mereka alasan untuk mencelakai kalian. Aku mengandalkan para prefek dan ketua murid laki-laki dan perempuan yang baru untuk memastikan tak ada anak yang melanggar peraturan, sehingga bisa jadi korban Dementor." Percy yang duduk di beberapa kursi dari Harry membusungkan dada lagi dan memandang berkeliling dengan lagak penting. Dumbledore berhenti lagi. Dia memandang ke seluruh aula dengan serius, dan tak seorang pun bergerak atau membuat suara. "Sekarang berita yang menyenangkan," dia meneruskan. "Aku gembira sekali menerima 2 guru baru di sekolah kita tahun ini. Yang pertama, Profesor Lupin, yang telah berbaik hati berkenan mengisi posisi guru pertahanan terhadap ilmu hitam." Di sana-sini terdengar tepukan yang kurang antusias. Hanya mereka yang berada di dalam satu kompartemen bersama Profesor Lupin yang bertepuk tangan keras. Harry di antaranya. Profesor Lupin tampak kumal di antara para guru yang memakai jubah mereka yang paling bagus. "Lihat si Snape," Ron mendesis ke telinga Harry. "Profesor Snape." Guru ramuan memandang ke seberang meja ke arah Profesor Lupin. Sudah jadi rahasia umum bahwa Snape menginginkan posisi guru pertahanan terhadap ilmu hitam. Tetapi bahkan Harry yang membenci Snape kaget melihat ekspresi di wajah Snape yang kurus dan pucat. Itu lebih dari sekedar marah. Itu ekspresi jijik. Harry kenal betul ekspresi itu, karena begitulah ekspresi Snape setiap kali memandang Harry. Sedangkan guru baru kedua, Dumbledore melanjutkan setelah sambutan yang biasa-biasa saja untuk Profesor Lupin mereda. "Dengan berat hati kusampaikan kepada kalian bahwa Profesor Kettleburn, guru pemeliharaan satwa gaib, pensiun akhir tahun ajaran lalu, agar bisa menikmati waktu lebih lama dengan kaki dan tangannya.
Meskipun demikian, aku senang sekali mengumumkan bahwa kedudukannya akan digantikan oleh tak lain dan tak bukan Rubeus Hagrid kita, yang telah setuju menjadi pengajar sebagai tambahan tugas-tugasnya sebagai pengawas binatang liar. Harry, Ron, dan Hermione saling pandang, terperangah. Kemudian mereka ikut bertepuk, tepukan gemuruh sekali, terutama di meja Gryffindor. Harry membungkuk ke depan untuk melihat Hagrid yang wajahnya memerah padam dan menunduk memandang tangannya yang besar. Senyum lebarnya tersembunyi di balik brewok hitamnya yang aut-autan. Mestinya kita tahu, teriak Ron menggebrak meja. Siapa lagi yang akan menyuruh kita memakai buku yang menggigit? Harry, Ron, dan Hermione yang terakhir berhenti bertepuk tangan. Dan ketika Profesor Dumbledore bicara lagi, mereka melihat Hagrid menyeka matanya dengan taplak meja. Nah, kurasa semua yang penting sudah kusampaikan, kata Dumbledore. Ayo kita mulai pestanya. Piring-piring dan piala emas di depan mereka mendadak dipenuhi makanan dan minuman. Harry mendadak lapar sekali, mengambil segala yang bisa diraihnya dan mulai makan. Pestanya menyenangkan sekali. Aula dipenuhi obrolan, tawa, dan dentang-denting pisau dan garpu. Meskipun demikian, Harry, Ron, dan Hermione ingin pesta segera selesai agar mereka bisa bicara dengan Hagrid. Mereka tahu diangkat jadi guru sangat berarti bagi Hagrid. Hagrid penyihir yang belum lulus. Dia dikeluarkan dari Hogwarts dalam tahun ketiganya gara-gara kejahatan yang tidak dilakukannya. Harry, Ron, dan Hermione lah yang membersihkan nama Hagrid tahun ajaran yang lalu. Akhirnya, ketika serpih-serpih kue tar labu kuning sudah meleleh dari piring-piring emas, Dumbledore berkata bahwa sudah tiba saatnya bagi mereka semua untuk tidur dan mereka mendapat kesempatan bicara dengan Hagrid. "Selamat Hagrid," seru Hermione ketika mereka tiba di meja guru. "Berkat kalian bertiga," kata Hagrid menyeka wajahnya yang berkilat dengan serbet sambil menatap mereka. "Tak bisa percaya itu. Orang hebat Dumbledore langsung datang temui aku di pondok setelah Profesor Kettleburn bilang sudah cukup lelah mengajar. Ini yang sudah lama kuinginkan." Dikuasai emosinya, dia membenamkan wajahnya di serbetnya, dan Profesor McGonagall meminta mereka meninggalkannya. Harry, Ron, dan Hermione bergabung dengan anak-anak Gryffindor yang memenuhi tangga pualam dan sangat lelah sekarang menyusuri koridor-koridor menaiki beberapa anak tangga lagi, sampai ke jalan masuk ke menara Gryffindor yang tersembunyi. Lukisan besar, seorang nyonya gemuk bergaun merah jambu menanyai mereka. "Kata kunci?" "Sebentar," kata Percy berteriak dari belakang kerumunan. "Kata kunci barunya adalah Fortuna Mayor." "Oh tidak," kata Neville Longbottom bersedih. Dia selalu kesulitan mengingat kata kunci. Melewati lubang lukisan dan menyeberangi ruang melewati lubang lukisan dan menyeberangi ruang rekreasi, anak-anak perempuan dan laki-laki berpisah menuju tangga ke kamar masing-masing. Harry menaiki tangga spiral tanpa berpikir apa-apa, kecuali betapa senangnya dia kembali ke Hogwarts. Mereka tiba di kamar asrama. Mereka yang bundar dengan 5 tempat tidur besar, dan Harry memandang berkeliling, merasa dia berada di rumah. Akhirnya. Itu tadi bagian ketiga dari Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Sedikit memberi kesan ya. Entah kenapa gatel pengen beri kesan. Harry Potter 1, 2 dari chapter 1 dan 2 itu agak buat penasaran. Harry Potter 2 bagian pertamanya mengulas beberapa hal di Harry Potter 1 untuk mengingatkan teman-teman yang baca Harry Potter 1 ataupun memperkenalkan kepada pembaca-pembaca baru. Tapi di Harry Potter 3 agak kelamaan ya. Atau saya yang lagi kurang tertarik ya. Tidak tahu. Tapi udah mulai seru di chapter 5 ini. Sudah mulai masuk kepada cerita-ceritanya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum. Salam sehat, salam berbahagia.